Peringatan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli bukan sekedar simbol perhatian negara terhadap anak, melainkan ajakan untuk peduli kepada anak-anak Indonesia. Peduli kepada anak-anak berarti menjamin hak-hak mereka, melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan bentuk-bentuk perlakuan salah lainnya. Namun, sudah 41 kali Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun, perlindungan anak justru berada di titik nadir. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi pada anak-anak. Banyak anak menjadi korban kekerasan. Berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, diperkirakan 18 anak dari 100 anak di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik selama hidupnya. Kasus anak ditelantarkan orang tua, kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan fisik lainnya hingga mengancam jiwa, sering mewarnai pemberitaan-pemberitaan di media massa. Belum lagi kasus-kasus kekerasan psikis seperti perundungan yang menyusup ke ruang-ruang yang seharusnya aman bagi anak-anak, yaitu rumah, sekolah, dan lingkungan terdekat anak. Di era digital saat ini, ancaman terhadap anak semakin meluas, bahkan ada dalam genggaman anak. Akses internet dan dunia maya yang nyaris tak terbatas berisiko mengancam keselamatan anak, mulai dari perundungan siber hingga eksploitasi. Tak sedikit anak-anak yang mengalami perundungan siber hingga terjerumus dalam praktik prostitusi daring. Menciptakan ruang digital yang aman menjadi tantangan. Maraknya kekerasan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum optimal. Bahkan dapat dikatakan negara gagal memberikan perlindungan yang dibutuhkan anak. Kegiatan dan kampanye untuk meneguhkan komitmen negara terhadap masa depan generasi penerus juga terdengar lantang, tetapi kekerasan terhadap anak terus terjadi. Sejumlah aturan dan juga program perlindungan anak memang sudah banyak dibuat. Namun, kasus kekerasan anak masih banyak terjadi di daerah-daerah yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kota atau kabupaten ramah anak. Perundungan juga masih terjadi di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kekerasan yang marak terjadi pada anak-anak akan mengancam masa depan bangsa. Kini saatnya untuk memperkuat sistem perlindungan anak, mulai dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Akses pendidikan dan ekonomi yang memadai akan memperkuat ketahanan keluarga dan pada akhirnya akan memperkuat solidaritas masyarakat. Kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi seringkali menjadi pemicu stres dalam keluarga yang kemudian dilampiaskan kepada anak. Negara yang mengutamakan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan elit atau penguasa, akan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberdayakan anak-anak. Dengan demikian, anak terlindungi, Indonesia maju, tak lagi sekedar menjadi slogan di peringatan Hari Anak Nasional. Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla. Saudara, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Kamis, 24 Juli 2025. Kita ke informasi pertama, saudara. Di sini ada berita foto dengan judul Sekolah Terjepit Proyek Jalan Tol. Dalam foto ini memperlihatkan pelajar berlatih upacara bendera di halaman Sekolah Dasar Negeri Burangkeng 04 yang terjepit oleh proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 23 Juli 2025. Guru dan orang tua murid berharap ada kejelasan rencana relokasi sekolah tersebut karena sejak 2024 lingkungan sekolah tersebut berdampingan dengan aktivitas pembangunan proyek jalan tol. Dan selanjutnya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Di sini ada berita dengan judul Kesepakatan Tarif Menekan Pertumbuhan, Ketidakpastian Global, Ketegangan Geopolitik, dan terutama efek rambatan tarif Amerika Serikat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi melambat. Ekonomi Republik Indonesia pada 2025 diperkirakan hanya tumbuh 4,8%. Kesepakatan berupa pernyataan bersama ini diumumkan melalui pernyataan Gedung Putih pada Selasa 22 Juli 2025 waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia. Kerangka kerjasama itu merupakan bagian dari kesepakatan penurunan tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia dari 32% menjadi 19%. Lalu kita ke informasi lainnya juga, saudara. Ada artikel dengan judul Harga Beras Melonjak, Intervensi Disiapkan. Harga beras di sejumlah daerah di tanah air melonjak di atas harga eceran tertinggi atau HET.
Kondisi ini ditengarai karena naiknya harga pembelian gabah oleh Bulog di tingkat petani. Kita juga ada informasi lainnya, Saudara, di Harian Kompas edisi Kamis 24 Juli 2025. Itu diantaranya dari Timur Tengah, ada informasi dengan judul Israel sengaja membuat kelaparan di Gaza memburuk. Rencana kemanusiaan dalam pendudukan Israel di jalur Gaza Palestina semakin parah melalui blokade berlanjut yang menutup akses bantuan internasional. Israel terus membuat warga Gaza kelaparan. Korban jiwa pun terus berjatuhan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, ataupun secara daring di kompas.id. Saudara, kini saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Sudah bersama kami petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi, Brigadir. Silakan dengan laporan Anda, Brigadir Rizka. Ya baik, selamat pagi Carla dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini saya sudah berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, yang mana di jam berangkat perkantoran kondisi arus lalu lintas di kawasan ini bisa kita saksikan bersama masih terpantau kondusif lancar dari berbagai arahnya. Itu lalu lintas dari arah Cawang maupun Kuningan yang akan mengarah ke Senayan ataupun Grogol, baik melalui jalur arteri maupun via tol dalam kota. Lalu lintas pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Situasi yang sama juga terjadi dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Senayan maupun Grogol yang akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang, baik itu melalui arteri ataupun ruas tol dalam kota. Selanjutnya kendaraan dari arah Kuningan ataupun Senayan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Sudirman pada pagi hari ini juga masih terpantau lancar, belum nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan. Berikutnya kendaraan yang melintas di Simpang Susun Semanggi pun saat ini juga masih terpantau lancar. Meskipun lalu lintas terpantau lancar, namun antisipasi pesepeda dan juga pelari yang melintas di sepanjang Jalan Sudirman dan juga Gatot Subroto. Serta kami ingatkan juga kepada para pengendara untuk tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai jalur Anda. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSFS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 147 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban, yaitu 16 meninggal dunia, 25 luka berat dan juga 152 luka ringan. Dari 147 kasus kecelakaan tersebut, 35% terjadi karena kelalaian dari para pengendara. Dan juga perlu kami ingatkan bagi para saudara dan juga pengguna jalan bahwa saat ini Korlantas Polri dan seluruh jajaran polisi lalu lintas di seluruh Indonesia telah melakukan operasi patuh, yaitu dimulai sejak tanggal 14 Juli 2025 hingga 27 Juli 2025 mendatang dalam rangka untuk membentuk lalu lintas yang berkeselamatan. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 1506669 atau melalui SMS Center di 9119. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke Carla di studio, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.